gimana sebenarnya untuk pelaksanaan online training itu berlangsung. Mungkin ada yang sebagian sudah pernah juga online session training di yang lain atau belum, ini mungkin bisa menjadi gambaran bagaimana online training itu berlangsung. Kemudian yang kedua, untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu bahwa di tengah pandemi yang masih berlangsung ini, insya Allah Global Edu bisa tetap bisa tetap melaksanakan pelatihan meskipun secara online gitu. Kemudian kiranya cukup dan kami juga berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa face to face lagi bersama Bapak Ibu kembali di kelas kami di Global Edu seperti biasa. Kiranya itu aja Pak, Bapak Ibu yang saya sampaikan. Semoga ilmu hari ini bisa kita serap dan bisa menambah wawasan kita semua ya Bapak Ibu. Kira-kira itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Agus. Saya kembalikan lagi ke Pak Agus Rosidik ya Pak. Ya, baik. Terima kasih dari Bu Hesti yang telah beri sepatah kata, dua kata. Ya, sama-sama Pak. Ya, kita akan mulai. Ya, jadi kenapa saya alasan mengangkat topik tentang analisa jaringan intrusi deteksi sistem menggunakan SNOT, itu alasan mendasarnya adalah kita bisa saja secara pribadi, secara personal melakukan pertahanan ya, defense terhadap serangan. Pertahanan itu entah itu di kantor kita, jaringan kantor kita, atau di government kita, tetapi permasalahan yang saya sorot adalah tentang ketahanan ya. Jadi kalau ketahanan itu berbicaranya mengenai kemana alur dari kas perusahaan atau negara itu harusnya berputarnya di dalam gitu ya. Sebagai contoh kita pengadaan untuk alat kadang kita masih membeli lisensi dari luar, di produk luar, kita masih berlangganan di lisensi seperti laptop kita, di kantor kita masih memakai Windows ya. Kalau kita berbicara mengenai ketahanan berarti kita perputaran dari uang perusahaan atau negara itu harusnya kembali lagi ke diri kita. Makanya saya menggunakan Linux ya, bukan Windows. Karena sedikit tidaknya saya ingin berkontribusi kepada ketahanan ya, ketahanan bangsa. Terlalu jauh sebetulnya saya ngobrol ke situ. Tapi setidaknya saya mengutarakan kenapa saya ingin mengangkat ini. Kenapa? Karena SNOT itu adalah open source, ya, bisa kita kembangkan sendiri. Kita kembangkan, kita modifikasi, tetapi kita masih ada beberapa yang menggunakan seperti Alien Pop. Kita juga masih ada yang menggunakan Sourcefire gitu ya. Nah, makanya saya ingin mengajak bareng-bareng rekan-rekan untuk ngoprek hal yang berbau open source untuk kemajuan minimal di perusahaan dan lebih luasnya untuk negara. Nah, sebelum lanjut boleh jadi ada yang belum kenal dengan saya. Saya perkenalkan diri dulu. Jadi saya kesehariannya itu ada di Cirebon, di rumah ya, sebagai bisnismen. Ada kadang jualan kambing, kadang jualan sapi gitu ya, jualan ayam.
Jadi kalau ke Jakarta itu main ke Global Edu. Di sana saya kadang isi training. Kesehariannya di Cirebon ya. Terus itu ada nomor WhatsApp saya, bisa jadi mau ngobrol, mau chatting, mau tanya-tanya mengenai security, mengenai apa aja lah bisa jadi. Nyambung silaturahim intinya ya. Situ juga ada sosial media seperti LinkedIn saya, Facebook, Twitter. Namun saya lebih aktif di Facebook ya sama Twitter, maklum orang jadul ya. IG aja punya tapi nggak kelola karena beda lintas generasi ya. Jadi udah kelihatan tua aja saya ya. Harapannya adalah di pertemuan kali ini kita bisa banyak diskusi ke depan. Banyak juga menggagas ide-ide perkembangan teknologi seperti apa. Ya, itu tentang saya. Kemudian secara garis besar, hal yang patut kita canangkan di dalam pikiran kita, dimanapun kita berada, yaitu tentang sistem keamanan jaringan komputer yang terhubung ke internet, apa aja yang terhubung ke internet itu harus benar-benar dirancang dan dipahami dengan baik. Kenapa? Kadang kita juga semrawut ya, internet asal connect, pengadaan asal goal, dan sebagainya. Itu fungsinya untuk apa? Supaya kita benar paham betul gunanya untuk melindungi investasi dan sumber daya yang ada di dalam jaringan komputer tersebut secara efektif. Bisa jadi seperti kasusnya Tokopedia, Bukalapak, itu menjadi introspeksi kita, pengalaman bahwasannya perlu sekali kita harus benar-benar paham mengenai sistem keamanan jaringan yang menjadi besar ya. Kemarin ada datanya pada bocor. Mudah-mudahan semakin baik e-commerce kita ke depannya. Nah itu dia. Jadi maksud saya adalah harus benar-benar ada perancangan yang dipahami, bukan asal jadi. Gitu ya. Itu pengantarnya. Dan kita akan masuk dari segi tujuan. Kenapa? Dari intrusion detection system itu kita akan mengambil manfaatnya. Ya, betul. Dari ekspansi jaringan komputer yang cepat gitu, ini cepat sekali ya. Dalam dekade terakhir, keamanan menjadi masalah penting. Penting banget. Oleh karena itu, tujuan dari keamanan jaringan adalah tadi untuk melindungi jaringan dari akses dan pengungkapan yang tidak sah. Ya. Ditemukan di dalam kemajuan terbaru dalam bidang keamanan jaringan itu membantu. Ya, pokoknya membantu banget. Jadi lebih privasi, lebih rahasia, dan lebih konfidensial. Terus bisa jadi di sini kita juga belum tahu tentang IDS itu apa. Ya. Jadi IDS itu mengenai mekanisme yang mendeteksi kegiatan tidak sah, berbahaya yang ada di dalam sistem komputer, jaringan komputer. Jadi tugasnya hanya mendeteksi. Kita di pertemuan pertama ini bicara tentang IDS dulu. Jadi IDS itu dia adalah mekanisme ya, sebuah metode. Siapa yang menentukan dia harus bekerja seperti apa? Ya kitanya. Ya. Dan kita juga pernah melihat ada sebuah IDS itu terintegrasi dengan device. Makanya saya di sini dicatat IDS itu adalah sebuah device atau perangkat lunak. Jadi dia sudah terintegrasi seperti Sapphire, Palo Alto, gitu ya. Dan masih banyak yang lain. Itu di dalamnya dia ada IDS-nya. Dia gunanya untuk apa? Ya, kegiatan yang berbahaya itu disampaikan ke siapa nantinya?
management station. Kalau kita kenal ada di CM ya, itu kita bisa mengetahui jenis-jenis serangannya dan sebagainya. Tetapi di sini saya lebih memfokuskan pada identifikasi kemungkinan upaya. Jadi hanya baru upayanya. Nanti saya akan memberi contoh di akhir session. Bagaimana ada sebuah serangan SQL injection ke sebuah website kita, nanti bisa terdeteksi. Dan bagaimana kita menganalisanya. Ya, jadi itulah gambaran singkat tentang IDS. Secara umum, IDS itu dia dipasang di depan firewall ya. Kalau saya lebih condong di depan firewall ya. Tapi ada juga yang di belakang, ada juga yang di belakang switch, macam-macam. Tergantung orang yang membuatnya ya, yang mengatur topologinya. Tapi kenapa saya lebih memilih di depan firewall? Karena supaya seluruh jaringan, seluruh aktivitas itu benar-benar vulgar. Karena kalau di firewall itu kan fungsinya memblok ya. Jadi kalau ada kita ditaruh di belakang firewall, IDS itu bekerjanya tidak sepenuhnya mengamati jaringan karena ada fungsi dari firewall. Gitu. Tapi konsekuensinya ada juga nih kalau si IDS itu ditaruh di depan firewall apa? Resource-nya harus besar karena database-nya itu kalau nggak besar bisa nggak kuat ya, bisa meledak, hangus, maksudnya kebakar server database karena besar banget ya. Gitu. Dan ada dua yang perlu kita ingat, ada dua tipe dari IDS, yaitu ada NIDS dan HIDS. Yang basicnya NIDS, dia secara global, network yang ada di segmen jaringan kita, dia bisa nanganin itu, bisa mengcover, bisa melakukan protecting ya terhadap akses yang tidak sah. Ada juga yang naruh di host, di server tertentu. Ya, misalkan ada server yang krusial, dia taruhlah IDS di situ ya. Jadi tinggal kita nih kebutuhannya mau pilih yang mana. Halo Pak Agus. Jadi ada NIDS dan ada HIDS. Halo Pak. Nah, yang saya gunakan adalah Snot IDS. Di sini ada Snot IDS itu gratis ya, dia open source. Dia di basicnya di NIPS dan NIDS. Dibuat oleh Martin Kus 1998. Halo, Pak Kemudian dia di-develop, dikembangkan oleh Sourcefire. Nah, ini Sourcefire yang lumayan juga nih. Masih banyak digunakan. Ya. Dia di tahun 2009. Dulu saya sempat ngoprek Sourcefire juga. Memang fiturnya lebih cepat ya, Sourcefire, tapi bagus juga. Open source tapi dia bagus juga, berarti engine-nya orang di dalamnya itu benar-benar dia ngulik ya. Dan Snot juga dapat dikonfigurasi untuk dijadikan beberapa mode. Yang saya catat di sini, yang saya cantumkan ada paket sniffer, paket logger, ada network based intrusion detection system, dan inline. Apa itu paket sniffer? Nah, kita akan lihat di sini. Di situ ada paket sniffer, ada decoder, ada deteksi engine, nanti dia akan menghasilkan log atau alert. Ya. Jadi mode sniffer itu, dalam mode ini Snot menggunakan alat penangkap paket untuk mengendus ya. Jadi logonya Snot itu kan babi ya, babi warnanya pink ya. Jadi kenapa ada istilah mengendus, karena dia babi ya, suka mengendus.
Jadi dia dari lalu lintas jaringan, mengendus lalu lintas jaringan dan menampilkan di konsol. Tidak ada log. Ya, nanti saya akan mendemokan di akhir paparan. Jadi kita bisa mengetahui endusan dari snot itu mengendus lalu lintas jaringan. Dia bisa mengendus, bisa mengetahui apa aja tuh yang lewat. Tapi ada juga kadang yang diintegrasikan dengan mode logger. Gunanya untuk apa? Untuk menganalisa, ya, untuk mengetahui ada apa aja aktivitas jaringan, ada apa aja aktivitas di dalam jaringan itu ada apa. Di situ ada mode logging. Selanjutnya yang ketiga adalah mode NIDS. Dalam mode ini Snot akan menganalisa konten suatu paket, membandingkan dengan seperangkat aturan yang ditentukan sebelumnya. Aturan ini bisa berupa rules, ya. Kemudian akan dicocokkan. Maksudnya apa? Nanti ada kita mengetahui anomalinya, ya. Jadi di NIDS ini adalah kita sudah berbicara mengenai rules, mode NIDS. Yang terakhir adalah inline mode, dikenal sebagai intrusion preventive mode. Dalam hal ini, Snot akan mengambil data IP tables dan memeriksa terhadap aturan yang dihasilkan. Kemudian dia bisa nggak untuk mencegah bahaya tersebut. Gitu ya. Itu adalah beberapa mode dari IDS, ya. Ada sniffer, decoder, detect engine, gitu ya. Nah, yang akan saya konsentrasi di situ adalah bagaimana nih kita bisa melakukan mode sniffer. Kita akan melihat bagaimana Snot itu ada menangkap sebuah aktivitas di jaringan, yaitu dengan mode sniffer ini, ya. Jadi paket sniffer adalah perangkat baik perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk memanfaatkan aktivitas di jaringan. Cara kerjanya mirip dengan telepon, ya. Kalau kita Wireshark gitu kan, kita pernah tahu, ya, ada Wireshark, dia bisa menangkap aktivitas di jaringan, gitu ya. Nah, dari situ kita akan mengetahui aktivitas dari NIDS itu seperti apa, ya, dari paket snif ini. Kita akan lebih konsentrasi ke paket snif. Apa kegunaannya? Jadi paket snif ini adalah analisa dan pemecahan masalah jaringan. Dia bisa mempretelin konten yang ada di jaringan, aktivitas jaringan. Dia bisa mempretelin. Keren juga, ya. Open source dan bisa. Kemudian ada juga analisa kinerja dan pembanding. Nanti kita akan membandingkan antara yang kita bisa membandingkan hasil dari tangkapan dan hasil dari yang pro, ya, mungkin bisa jadi nanti kita akan melihat itu. Ini balik-balik dulu. Dan yang paling penting adalah kita akan mengenkripsi lalu lintas jaringan, ya. Jadi sekian banyak dari lalu lintas jaringan itu masalahnya itu tidak dienkripsi, ya. Tidak dienkripsi seperti jaringan apapun, jadi dia mudah didapatkan seperti password WiFi, kemudian POIF gitu, ya. Lupa dienkripsi karena yang penting jalan aja dulu nih, jalan programnya, jalan internetnya, yang penting jalan dulu. Setelah kita tahu tentang mengenai
dasaran tentang SNOT, kita akan masuk lebih dalam lagi. Ternyata di SNOT itu di situ ada macam-macamnya, macam-macam komponennya. Di situ ada paket decoder, preprocessor, detect engine, login alert system, output module. Dia akan menjadi alat atau log gitu ya. Jadi di dalamnya si SNOT itu kompleks juga ternyata. Kita akan membahas satu persatu. Jadi situ ada ketika ada sebuah network traffic, gitu ya, ada traffic, dia akan masuk ke paket decoder. Paket decoder itu apa? Paket decoder ini di sini saya menjelaskan paket decoder itu akan menampakkan berbagai pointer ke struktur paket, membuat mudah bagi modul lain untuk mendapatkan data lapisan tertentu. Ini maksudnya adalah kita kalau jaringan, kita ada yang menggunakan HP, ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan WiFi, LAN. Nah, decoder ini bisa menangkap. Decoder ini bisa menangkap ini jaringan berasalnya dari mana. Selanjutnya, setelah decoder itu sudah bisa menangkap jaringannya, apa selanjutnya? Selanjutnya dia akan dilimpahkan ke preprocessor. Preprocessor ini gunanya untuk apa? Dia akan mempretel, kalau tadi kan ada paket nih datang satu dari laptop ya, dari LAN, laptopnya pakai LAN. Dia belum bisa menerjemahkan di dalamnya itu ada apa aja. Nah, makanya dia diserahkan di preprocessor. Jadi preprocessor ini di dalam SOT itu sebagai aturan, ya. Dia akan mendeteksi adanya jenis-jenis anomali, ya. Dia akan mendeteksi adanya pemisahan. Nah, ini dia membuat entry dalam file. Pemisahan terhadap signature. Dia baru misahin, tetapi tidak bisa mengklasifikasikan. Oleh karena itu, dari preprocessor dia dilimpahkan ke deteksi engine. Deteksi engine lah di sini si rows itu kita definitifkan. Dari sinilah nanti akan kelihatan itu serangannya itu berupa SQL injeksi, serangannya itu berupa DDoS, dari deteksi engine lah yang akan menentukan. Ketika sudah muncul jenis serangannya, maka dia akan menjadi sebuah log dan menjadi alert ke sistem. Nah, ini keuntungan dari IDS ya. Kita bisa memperoleh log dan alert dari sistem. Dan nanti dari log alert itu kita akan menganalisa dia berbahaya atau tidak. Jangan-jangan kadang-kadang juga log dan alert itu justru datang dari snotnya sendiri, datang dari networknya sendiri. Maksudnya kenapa? Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kadang kita salah konfigurasi, itu yang menyebabkan log itu justru datangnya serangannya dari host itu sendiri. Host yang kita amankan malah justru dia membuat log gitu ya. Kenapa itu terjadi? Karena kita salah melakukan konfigurasi. Ya butuh waktu untuk ngoprek gitu ya, untuk mempelajari ulang, menganalisa ulang kenapa ini bisa terjadi gitu. Nah, tadi saya memberikan gambaran di deteksi engine itu rule mulai bekerja, definitive rule mulai bekerja. Kalau yang tahu cara kerjanya antivirus, dia bekerjanya sesuai dengan database ya. Jadi kalau database-nya update baru, maka dia bisa bekerja dengan baik. Minimal virus-virus baru terdeteksi. Sama juga dengan IDS, dia bekerjanya dengan database, tetapi database-nya kita definitif sendiri. Itu perlu konsentrasi untuk mempelajarinya. Memang hal yang luar biasa, butuh perjuangan ya untuk mempelajarinya, nanti jadi sesuatu yang sangat berharga, luar biasa. Nah, kita balik lagi, di pretelin di dalamnya deteksi engine itu ada apa aja?
Nah ini dia masalah yang paling tidak saya sukain dari IDS adalah ketika ada sebuah paket yang diproses oleh deteksi engine, dia akan dicocokkan dengan rules. Nah ini ada pertanyaan. Kalau paketnya itu matching dengan a rule, maka dia akan jadi log. Tapi kalau tidak cocok atau tidak terdefinitif dari rule, maka dia dibuang, buang aja. Jadi bisa jadi kalau adminnya malas, kitanya malas, banyak paket nih yang terbuang. Justru dari situ yang bisa jadi ya ada aktivitas yang mencurigakan. Makanya kalau yang lebih mudah biasanya itu dia pakai proprietary, tinggal langganan gitu ya. Tapi itu tidak membangun ya. Kita ngoprek sendiri gimana nih caranya supaya database-nya bisa diupdate ya, database rules-nya bisa terupdate gitu kan. Caranya gimana? Caranya terus upgrade skill kita, pengetahuan kita, ada isu apa aja gitu kan di perkembangan teknologi itu bisa dijadikan rule. Seperti mengakses video porno itu juga bisa diakses rule. Nanti kalau di dalam kantor ada yang mengakses video porno, itu bisa ketahuan gitu kan. Syukur-syukur yang akses bos gitu kan. Yang akses bos, kita adminnya kita tahu, kita tinggal ketuk pintu bosnya, bilang ke bosnya, bos jangkrik gitu kan. Apaan lo jangkrik-jangkrik? Nanti saya beberin lo bos ke istri bos gitu. Waduh jangan gitu. Lumayan juga nih buat penghasilan tambahan. Tapi itu nggak baik caranya. Jangan ditiru ya. Nah, itu jadi log alert ya. Kalau ada apa namanya matching dengan rules, dia menjadi log alert. Kalau nggak ada, ya dibuang. Dibuangnya gimana? Kemana kita akan menginvestigasinya, itu dia menjadi PR kita gitu ya. Nah ini adalah tampilan dari Snot ya. Ini ada 10 signature code dalam 7 hari. Di situ bisa dilihat grafiknya. Di situ ada jenis malware, serangannya. Ini yang tinggi malware ya. Kemudian juga ada jenis port yang sering dituju oleh serangan. Dan di sini ada signature yang 1 bulan per 1 bulan per 7 hari. Ini display Snot yang sedang saya kembangkan. Jadi saya punya sebuah platform yang sedang saya kembangkan dengan rekan-rekan, namanya Laron ya. Laron ini seperti Sourcefire. Harapan saya minimal bisa bersaing lah sama Sourcefire. Minimal. Lebih-lebihnya kita independen. Kita nggak pakai Sourcefire. Kita pakai produk dari pengembangan anak bangsa. Kapan itu waktunya? Ya nggak tahu waktunya kapan. Yang terpenting saya lagi menggodok ini dengan teman-teman yang mau ngoprek bareng, yaitu tentang pemanfaatan IDS gitu ya. Ini tampilannya. Nah ini juga ada tampilan grafiknya, apa namanya, tentang destinasi portnya. Itu bisa diekspor ya dalam bentuk report. Reportnya itu kan untuk apa? Stakeholder. Kalau biasa di Alienvo atau SIEM dia juga bisa, tapi sangat kompleks sekali. Kebutuhan role di perusahaan, di government itu apa namanya, kadang tidak efektif kalau menggunakan kayak rule yang sangat banyak, padahal di kita sangat harusnya nih jenis serangannya lokal gitu ya. Kita mempunyai akses yang full kalau di Snot ini yang kita kembangkan sendiri atau Anda kembangkan sendiri untuk menambah rule sendiri. Bekerja sama dengan sysadminnya, nanti kita bisa efektif nih untuk membuat rules ya. Gitu ya. Jadi nggak usah berlangganan database rules ya. Kita bisa pelajari dari situ, bisa meng-create. Nah, jadi kita research yang ada di kantor, yang ada di government bisa termanfaatkan dengan baik.
gitu ya. Ini adalah contoh dan pengenalan laron ini lagi digodok, mohon doa restunya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini lagi baik-baiknya ya untuk berdoa. Mudah-mudahan laron bisa launching go internasional, bisa lagi mempromosikan nih ke Korea Selatan ya. Amin, Pak. Teknologi laron ini mudah-mudahan jadi jalan. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan melihat seberapa efektifnya Snot itu, ada rumusnya, gitu ya. Jadi tidak semerta-merta kita membuat Snot mengkonfigurasi, tapi kita juga harus melihat seberapa efektifnya dia. Seberapa efektifnya sistem. Kalau Anda punya sistem, punya database, punya aplikasi, punya teknologi apa aja deh yang ada di kantor, kemudian Anda tidak memiliki parameter untuk mengevaluasi keefektifan dari sistem yang dibuat, ya nanti kita berputar terus ya. Nah, di instruksi deteksi sistem ini ada sebuah detection rate, yaitu di mana ada deteksi intrusi itu, tingkatan deteksi intrusi ditunjukkan sebagai, saya bilang ini row ya. Kemudian ada di sini D per N dibagi N, di mana D itu serangan yang terdeteksi dan N itu serangan yang sebenarnya. Jadi ada serangan yang memang dia itu terdeteksi tetapi tidak menjadi sebuah peringatan. Nah, makanya di IDS itu ada true positif, false positif, false negatif, true negatif, gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke grafik ini. Jadi kita ketahui di situ ada terdeteksi oleh Snot itu 100.000 ya. Di sini tinggal saya kecilkan 105. Kemudian ada datasheet inputnya. Di situ kita melihat jenis serangan yang sebenarnya, yang N-nya itu ada 2000-an, 2001 nih kalau dari grafik, dikali 100. Dari situ akan kita dapatkan nilai efektivitas dari rate intrusinya itu ada 52. Ya, kenapa di situ ada UDP, UDP, TCP? Kadang juga kita masih belum efektif ya terhadap rule yang kita definitifkan. Tapi setidaknya kita sudah membuat kemajuan dengan mengkonfigurasi nilai mengkonfigurasi Snot, maka akan kita keluar nilainya. Kita terus evaluasi gitu ya. Nah, sehingga sampailah pada kesimpulan, kita akan mendapat kesimpulan, jadi IDS itu apa? Sebuah sistem yang melakukan pengawasan terhadap traffic jaringan dan pengawasan terhadap kegiatan yang mencurigakan di dalam sebuah sistem jaringan. Kelebihannya apa? Dapat disesuaikan dengan mudah. Menyediakan perlindungan untuk keseluruhan jaringan. Ya, kekurangannya apa? Tidak turut bagian dalam kebijakan keamanan yang efektif. Kenapa? Karena dia harus di-set terlebih dahulu. Ini PR itu. Kekurangan itu menjadi tantangan ya. Kemudian apa? Memutar internet untuk mendeteksi serangan. Ya, kelebihannya. Kekurangannya apa? Lebih bereaksi pada serangan daripada mencegah. Ya, dia kan masih IDS, nanti ada lagi IPS atau yang lain. Kemudian menyederhanakan sistem sumber informasi yang kompleks. Ya, jadi macam-macam serangan itu kita bisa definitif sesuai dengan kita mau seperti apa ya. Ya, kekurangannya apa? Hanya melindungi dari karakteristik yang dikenal. Ya tadi yang saya bilang, rules itu ya. Kalau tidak ada di rules-nya dia terbuang. Yang terakhir dia memberikan integrasi yang besar bagi infrastruktur keamanan. Ya, ini lagi sedang kita garap. Masalahnya adalah kalau kita nggak kuat di research-nya,
kayak database, servernya, ya bisa jeblok ya, karena datanya sangat besar sekali untuk analisa. Ini kita PR-nya di indexing dan sebagainya ya. Jadi tantangan inilah yang lagi kita kekurangan inilah yang dijadikan tantangan yang besar. Jadi jangan sampai kekurangan yang ada ini kita justru gampang. Wah ini nggak ada resource-nya nih, ini nggak ada temennya, jadi tantangan. Nanti bisa diskusi dengan saya kalau minat tertarik mengenai IDS atau mengenai hal tentang IT security, bisa bicara dengan saya. Kalau mau kontak lebih jauh, ada kontaknya ya, saya sudah menyertakan. Nanti presentasi ini saya bagi ke Bu Hesti, nanti Bu Hesti yang nanti mendistribusikan ke mana, ke rekan-rekan yang ada di sini. Bisa jadi tadi suara saya ada yang nggak jelas, terus bisa jadi juga ada teman-teman rekan-rekan yang nggak bisa hadir, bisa nanti dibaca. Saya juga sudah merecord paparan ini, bisa jadi menjadi referensi ya, karena sangat singkat sekali. Nah ini adalah kesimpulannya. Baik, yang terakhir adalah saya tadi berjanji ingin mendemokan bagaimana IDS itu bekerja. Ya. Saya akan menggunakan slot-nya. Slot-nya itu saya ada oh ya ini. Jadi skemanya kita membuat row yang baru bergabung bisa nanti menyimak video saya ya. Ada di konfigurasi file snot itu semua ada di konfigurasi snot. ETC snot saya menggunakan Debian ya. Semuanya di situ. Semua konfigurasinya snot ada di situ. Saya mengkonfigurasikan di local rules ya. Kita hanya menggunakan sampel aja. Lalu saya akan menambahkan rows ICMP dan rows SQL injection. Saya taruh di situ local rules. Nah ini adalah contoh dari SQL injeksi. Kita akan mendemokan ini. Secara teknikal nanti bisa diskusi ya. Kadang saya jawabnya rada lama. Kalau di rumah lagi ngomong anak, anaknya lagi lucu-lucunya. Minggu ke depan istri sudah libur, saya bisa banyak waktu longgar. Diskusi. Mudah-mudahan bisa nyolong waktu. Maklum, bapak rumah tangga di rumah. Ya, kita akan kembali lagi di situ. Setelah itu, tadi ada saya mengaktifkan mode mengendusnya ya. Jadi mode mengendusnya snot itu kita menggunakan konsol. Ada command snot -a konsol. Nah ini kemudian -u ini user g lebih detailnya nanti bisa menggunakan snot -h ya, help di situ. Kemudian kita menggunakan configuration-nya dia di snot.com, interface dia nvnal S3 interface-nya di situ. Ya, kita akan enter. Kemudian saya ada sebuah server
Saya ada kesulitan untuk meng-share-nya, share screen-nya. Tapi saya ada sebuah server, di situ ada sebuah web yang akan saya coba melakukan serangan SQL injeksi ya. Ya, saya coba melakukan serangan SQL injeksi. Ya, saya coba melakukan serangan SQL injeksi. Saya menambahkan single code ya. Kita akan lihat di situ apa yang terjadi. Jadi ada sebuah server saya itu ada di IP 10.10.10.7, portnya 80. Saya coba menyerang dari host, ya, dari host kali saya, dari Linux saya. Itu didapatkan signature, di situ ada web application attack. Priority-nya 1. Priority-nya kita bisa tentukan dari mana? Dari classification configuration. Nah, perlu juga nih untuk menindaklanjuti di konfigurasi node. Kalau saya lagi di Jakarta, boleh-boleh nanti kita copy darat gitu kan. Nah, kalau lagi di rumah ngoprek rada sulit ya. Jadi harus bawa saya ke Jakarta dulu. Entah lagi saya di Jakarta bisa ketemuan, bisa ngobrol bareng sambil ngopi. Fleksibel ya. Kadang kalau di Jakarta kadang malam fleksibel. Ya, itu adalah salah satu paparan singkat saya. Tentunya banyak kurangnya ya. Tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terlebih lagi kita punya semangat nih untuk ngoprek open source untuk ketahanan perusahaan atau ketahanan dari ini ya, dari government gitu ya. Segitu saja dari saya. Minta maaf banyak kurangnya. Ada yang kadang nggak ke-approve karena rada ribet nih antara approve admit sama paparan ya. Saya manggil asisten saya lagi sibuk juga ya ternyata. Lagi ada kegiatan. Nggak masalah, nanti materinya diminta ke Bu Esti, videonya juga nanti saya kirim ke Bu Esti. Mudah-mudahan kita bisa banyak silaturahim, bincang-bincang. Ramadannya di rumah, jangan tidur aja, banyak ngopreknya ya. Dan macam-macam lah belajar gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di Jakarta, di Global Edu entah di mana. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.